A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjawab pertanyaan panjenengan semuanya. Kita masuk di sesi Q&A. Yang pertama dari Mbak Siti Aisyah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih setia sama video-video Umi. Di sini saya mau tanya Umi. Semoga Umi mau menjawabnya. Begini Umi, di rumah di RT saya ada perkumpulan arisan ibu-ibu, terus diadakan tabungan untuk hari raya. Bagus. Uang yang sudah terkumpul dipinjamkan ke kita-kita yang membutuhkan. Bagus. Tapi ini ada tapinya ya. Dan diadakan jasa sebesar 3%. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk riba Umi? Matur suwun. Nah, jasa ini jasa apa? Jasa apa dulu ini? Jasa itu apakah disepakati untuk gaji si pengurus, ya kan? Kalau panjenengan semua ada 100 orang misalnya mau menggaji si pengurus, yaitu sah-sah saja. Tapi kalau jasa itu nggak jelas jasa apa, panjenengan pinjam 100.000 harus kembali 110.000, itu riba. Adanya penambahan ya, adanya penambahan dalam pinjaman itu riba. Riba itu artinya apa? Riba dalam istilah itu penambahan. Jadi hati-hati yang kayak gini-gini. Kalau jangan mau pinjam 100.000 ya balikin 100.000. Nggak usah mau membayar yang kelebihan tadi 10.000 misalnya. Berarti panjenengan sedang mendukung riba ya. Ini pertanyaan sama persis juga nih dari Mbak Ainur nih. Beliau sahabat UCR juga, tapi beliau lebih senang bertanya di ini apa? Di kolom komentar. Oke, Mbak Ainur saya bacakan sama persis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Umi mohon izin bertanya, jika pinjam uang tabungan di kantor, ada tabungan ibu-ibu TNI. Ini sama nih juga kumpulan-kumpulan gitu ya. Beliau Ibu Persit ya. Uang tabungan tersebut diperbolehkan dipinjam dengan jasa 1%. Kalau tadi 3%, ini 1%. Dari jumlah yang dipinjam. Dan uang jasa 1% tersebut nantinya dibagikan lagi kepada yang nabung. Dan yang pernah pinjam dikasih ketika bersamaan dengan pembagian uang tabungan. Misalnya, jika pinjam
1 juta jasanya 1% berarti 10.000. Setiap bulan mengembalikan menjadi 1 juta 10.000. Jika dalam 1 bulan sudah terkumpul dikembalikan lagi, tapi jika selama 10 bulan dikembalikan karena batasnya maksimal 10 bulan menjadi 1 juta 100.000. Mohon izin Umi jika seperti itu termasuk dalam perjalanan pinjaman riba ataukah bukan Umi? Riba, itu riba. Ada nilai tambahannya adalah riba. Dan panjenengan meminjamnya membayar 1 juta 100 tadi, ya dengan termasuk dihukumi ini. Dihukumi sedang menantang Allah dan Rasulnya. Dan panjenengan nanti dibagi hasil riba tersebut ya sama. Pencatatnya, pelaku ribanya, pemakan ribanya, pemberi ribanya, dua saksinya dihukumi riba. Jadi dihindari ya Mbak Ainur ya. Jenengan kan sudah taubat dari riba ya, sudah hijrah dari riba total. Jangan sampai hijrah jenengan nanti sia-sia. Jenengan udah meninggalkan riba lumayan lama, jangan sampai tergiur dengan pinjaman seperti ini walaupun bunganya ringan ya, 10.000 ya, tapi jangan dilakukan ya. Ini dari Mbak Astrina Saputri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya bingung harus gimana. Saya udah lama nunggu kerja, udah 6 tahun. Tiba-tiba tadi ditelepon tapi dimintai uang 10 juta dana suap ya. Langsung dimintai hari ini. Tapi saya nggak punya dana sama sekali. Umi tolong dijawab. Saya bingung harus bagaimana. Satu sisi saya butuh pekerjaan, tapi saya nggak punya dana untuk bayar Umi. Panjenengan sadar nggak sadar Mbak sahabat Asrina Saputri. Sebetulnya panjenengan nggak punya dana untuk bayar 10 juta itu. Panjenengan tuh sedang diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari berbuat haram. KKN itu haram. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jenengan suap, memberikan suap ya, itu haram. Yang menerima suap pun haram. Kalau sampai panjenengan masuk ke dalam satu pekerjaan yang diawali dengan suap tadi itu, insya Allah nanti hasil yang panjenengan hasilkan juga haram. Sama misalnya, ada tes CPNS, ada 10 yang masuk melalui jalur khusus bayar. Harusnya nggak lulus, tapi bayar dia. Jadi lulus. Sementara yang 10 lainnya itu, dia murni harusnya keterima, tesnya segala macam lolos. Tapi karena ada 10 yang bayar tadi, yang 10 yang lolos tadi dibuat nggak lolos. Yang 10 yang bayar ini sepanjang kontrak kerjanya, sepanjang mengabdi tadi itu dapat gaji itu haram. Karena apa? Dia awali dengan haram. Dia yang seharusnya nggak dapat pekerjaan itu bukan hak dia, tapi dia ambil dengan cara apa? Dengan cara suap. Bukan hak dia, tapi diambil karena dia berani suapnya, dia dapat. Nah itu haram, gitu. Jadi panjenengan sedang diselamatkan Allah itu. Panjenengan nggak punya uang 10 juta. Allah selamatkan jenengan dari memakan harta haram. Karena kalau sampai jenengan kerja di tempat itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jenengan makan gaji haram. Walaupun panjenengan sudah bekerjanya pakai tenaga jenengan, pakai pikiran jenengan. Harusnya halalan thayyiban. Tapi karena panjenengan mengawalinya dengan suap, itu haram. Gitu ya. Jadi bersyukurlah karena Allah sedang selamatkan panjenengan. Percayalah di tempat lain Allah sedang siapkan pekerjaan yang lebih baik, lebih halal, lebih thayyib buat panjenengan ya. Oke, yang selanjutnya Khalif. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau lagi haid apa boleh mengamalkan? Mengamalkan apa ini? Bacanya Al-Fatihah boleh nggak? Terima kasih banyak. Baca Al-Fatihah ketika haid ya wanita. Niatkan sebagai doa. Sebagai doa boleh. Jadi misalnya jenengan sedang sakit parah. Biasanya kalau sakit ikhtiarnya dengan minum air putih yang dibacakan surah Al-Fatihah dan juga sholawat tibil qulub 7 kali. Misalnya seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Bolehkah dibaca? Dalam kondisi seperti itu, urgent seperti itu boleh. Itu kan sebagai doa boleh. Yang nggak boleh itu menyengaja membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun itu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah surah ayat suci Al-Quran. Menyengaja meniatkan membaca ayat suci Al-Quran nggak boleh. Kalau sebagai doa boleh. Misalnya panjenengan membiasakan sebagai doa di awal sebelum sholawat ya boleh gitu. Sebagai doa. Ini panjang sebetulnya Mbak Rahmatun Nisa. Saya baca aja semua. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu, dilancarkan rizkinya dan hajat Umi untuk pergi haji sepatnya. Amin. Saya bukan mau testimoni, tapi insya Allah jika Allah menghendaki hajat saya terpenuhi, saya pasti bakal testimoni. Jadi saya mau terima kasih saya sama Umi. Karena saya bertemu dengan channel Umi, saya jadi mengenal sholawat. Walaupun saya baru mendawamkan AMH, amalan melembutkan hati, 1 kali saja dan sholawat munjiat 11 kali.
selepas sholat fardu. Alhamdulillah Umi hati jadi lebih tenang, alhamdulillah. Dan maaf Umi, saya mau tanya, karena saya baru mengenal sholawat, masih belum fokus waktu ngamalinya. Adakah tips ya Umi biar kita bisa fokus untuk mengamalkan supaya pikiran nggak jalan kemana-mana? Tolong doakan saya Umi biar bisa istiqomah mengamalkan ilmu dari Umi. Amin, semoga panjenengan istiqomah. Oke. Saya selalu sampaikan kepada sahabat Winar semuanya, kalau mau mengamalkan sholawat, betul-betul kita istiqomah. Pertama, satu, jenengan mengamalkannya atas dasar perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya, kepada Nabi. Nabi kita siapa? Rasulullah. Kalau kita bersolawat atas dasar itu, tentunya kita memahami bahwa itu adalah kebutuhan kita. Kenapa? Apapun yang diperintahkan Allah kita wajib patuhi. Sholat Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan. Sholawat ini juga Allah perintahkan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu semua diperintahkan Allah, kita tentunya punya kebutuhan untuk mematuhi Rob kita. Kita yang butuh. Bukan Allah, bukan Rasul. Tapi kalau kita bersolawat atas dasar hajat-hajat duniawi. Oh, karena kemarin saya lihat di channelnya Umi tuh ada yang bersolawat 25.000 kali dapat Honda Civic, kan? Saya juga pengen dapat itu. Nah, itu berarti niatan panjenengan bersolawat karena duniawinya. Kalau niatan panjenengan bersolawat karena duniawinya, tentunya akan luntur. Nanti di kepala jenengan, di pikiran jenengan pada saat mengucap sholawatu ala Muhammad, mobil Honda Civic, sholawatu ala Muhammad, mobil Honda Jazz, sholawatu ala Muhammad, utang lunas. Ya. Itu salah. Kalau panjenengan bersolawat karena niatan-niatan duniawi tadi itu, dua aja tuh pilihannya. Seperti di UCR. Masuk UCR kok tujuannya duniawi itu. Dua aja udah. Satu, kalau hajatnya tercapai, udah bosan udah. Tinggalin UCR-nya, tinggalin sholawatnya. Kalau tidak tercapai, lebih bosan lagi. Karena apa? Kok nggak capek-capek juga ya? Pasti begitu. Lebih bosan lagi. Umumnya seperti itu. Tapi kalau panjenengan bisa meluruskan niat, oh saya bersolawat itu memang karena Allah perintahkan. Perintahnya mana? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Perkara hajat saya diijabah nggak diijabah itu udah urusan Allah. Biar Allah saja tuh yang ini, yang tentukan. Itu bonus. Saya mau dapat mobil Honda Jazz, mobil Civic tadi itu ya, itu Allah itu. Urusannya Allah. Yang jelas saya patuhi saja perintahnya. Kalau saya sudah patuh terhadap perintahnya, tentunya Allah akan sayang sama saya. Allah akan turunkan ridhonya sama saya. Kalau Allah sudah ridho sama saya, apapun hajat saya insya Allah Allah penuhi. Apapun kebutuhan saya insya Allah Allah cukupi. Udah gak usah mikirin. Jadi tipsnya, kembalikan dulu niatnya apa. Niatnya adalah kita memang diperintahkan Allah untuk melakukan itu, untuk bersolawat tadi itu ya. Oke sobat winarku semuanya. Sesi Q&A selanjutnya saya akan bagi karena nanti durasinya terlalu panjang. Ada pertanyaan dari sahabat kita yang di Taiwan sana ya tentang bagaimana cara membersihkan dari najis daging babi. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Video ini sampai sini dulu, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.